Betul. Gitu, udahlah persoalan Aceh ini ingin merdeka udah nggak ada lagi. Gitu, udah selesai. Loh, tapi pemerintah juga jangan menciptakan ketidakpercayaan dan kecurigaan. Perbedaan, jadi ada Kecurigaan perbedaan. itulah yang mengakibatkan orang Aceh kepingin berontak lagi kalau kayak gitu. Betul. Ini bisa kepingin pisah lagi karena kecurigaan tadi. Padahal orang Aceh itu sudah menyerahkan daerahnya untuk sumber NKRI, daya untuk alamnya. alam dan sebagainya. Bayangkan ya, pas damai itu juga seiring dengan adanya tsunami kan. Tahun 2004 ya Pak ya. 2004 kan. 2005 tahu nggak apa yang terjadi? Terjadi damai Aceh. 2006 tahu nggak apa yang terjadi? Utang Indonesia kan banyak dihapuskan kan? Karena ada tsunami dan konflik di Aceh. Begitu loh kontribusi Aceh. Bukan Aceh ini bukan hanya memberikan pesawat, bukan hanya memberikan radio rimba raya yang akhirnya menjadi radio di Republik ini, pesawat yang menjadi pesawat armada penerbangan, belum lagi membantu emas misalnya di Monas, kemudian membantu perjuangan terhadap kemerdekaan. Hutang luar negeri Indonesia pun Sampai dihapus ya artinya diputihkan karena bagaimana dunia melihat Aceh ini gitu loh. Ketika Justru terjadi di mata- tsunami dan terjadi konflik kan, bagaimana Indonesia memiliki keuntungan gitu. Bahkan mantan presiden kita pun akhirnya menjadi bapak perdamaian kan karena adanya karena ada Aceh gitu loh. Jadi mohon dilihat dari sisi itu gitu loh. Jadi orang Aceh ini udah terlalu lama mengalami konflik. Kita ingin hidup damai, kita ingin maju, kita ingin jauh lebih baik gitu. Karena kan sejahtera juga ya Pak ya. iya, Aceh ini kalau mau ke Jakarta berapa jam, Mbak? 2 jam setengah kan? Tapi kalau ke Malaysia 1 berapa jam setengah. Enggak, 45 menit. Iya. 45 menit. Dekat ya Pak ya. Kalau naik pesawat 30 Aceh, menit. Malaysia, Iya, iya. kita kalau di pesawat itu boleh merokok, ya kan? Lagi bakar rokok belum habis kita isap rokok udah sampai mendarat. Malaysia ya, Pak ya. Begitu dekatnya, dekat dengan Malaysia, dekat dengan Thailand, Iya, betul. dekat dengan Singapura. Kalau arah misalkan ke arah ke Asia Selatan itu dekat sama Andaman, India dan sebagainya. Ya orang Aceh kan melihat kan, gerbang pintu jendelanya Indonesia Barat itu kan ada di Aceh. Ketika mereka melihat Malaysia begitu maju, ketika mereka melihat Thailand begitu cepat pembangunannya, melihat Singapura begitu luar biasa, merasa miris kan ketika melihat Aceh kok miskin. Nah, karena apa? Karena masih ketergantungan sama pusat gitu loh. Jadi biarkan Aceh itu maju, berkembang ya dengan undang-undang yang dimiliki secara khusus, sifatnya lex specialis, asimetris desentralisasi. Jadi biarkan Aceh ini maju dan berkembang dengan undang-undang yang dimiliki. Dan ini menjadi role models, saya ingin katakan.